Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar administrasi pendidikan. Yang kedua, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup administrasi pendidikan. Materi yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkaikan membentuk arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Ad memiliki arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian administrasi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, Hadari Nawawi mengatakan, administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Kedua, Angkoswara mengatakan, administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada dasarnya, yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, sumber manusia, dan juga waktu. Jika keempat unsur tersebut dibangunkan dan dilihat dari bentuk dan perilakunya, maka akan menampakkan dirinya sebagai suatu satuan sosial tertentu yang sering disebut organisasi. Bahkan, dapat dinyatakan pula bahwa administrasi itu adalah subsistem dari organisasi itu sendiri, yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur organisasi, yaitu tujuan, manusia, sumber, dan waktu. Materi yang kedua adalah fungsi atau proses administrasi pendidikan, yakni ada 4 hal. Pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan saran yang optimal. Perencanaan ini menyangkut apa yang akan dilaksanakan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana dilaksanakannya. Perencanaan dapat ditinjau dari 2 hal, yaitu menurut luas sempitnya masalah yang akan diselesaikan, yang dapat berarti pula menurut dekat jauhnya mencapai tujuan, dan menurut jangka waktu penyelesaian. Beberapa manfaat adanya perencanaan adalah: 1. Menghasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka kerja dan pedoman penyelesaian. 2. Rencana menentukan proses yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. 3. Dengan adanya rencana, setiap langkah dapat diukur dan dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai. 4. Mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu. 5. Mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan dan hambatan. 2. Pengorganisasian. Dalam definisi manajemen disebutkan adanya usaha bersama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada inilah yang disebut manajemen. Sedangkan usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia yang terlibat kerjasama ini adalah pengorganisasian.
Banyak orang mengartikan manajemen sebagai pengaturan dan memang inilah arti yang populer. Di dalam manajemen terdapat adanya kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk, serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas. Walaupun dalam pengorganisasian telah ditentukan pembidangan serta penentuan unit-unit kerja, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan, petunjuk, dan pembimbingan terhadap para petugas yang terlibat baik struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan yang dilakukan sebelum memulai bekerja berguna untuk menekankan hal-hal yang perlu ditangani, urutan prioritas, prosedur kerja, dan lain-lainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien. Pengarahan yang dilakukan selama melaksanakan tugas bagi orang-orang yang terlibat dimaksudkan untuk mengingatkan ataupun meluruskan apabila terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas mencapai tujuan. Kegiatan pengawasan sering juga disebut kontrol, penilaian, penilikan, monitoring, supervisi, dan sebagainya. Tujuan utama pengawasan adalah agar dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan menghindarkan terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan dapat diartikan sebagai pengendalian. Materi ketiga, ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang mencakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah sebagai berikut. A. Bidang tata usaha sekolah meliputi 1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. 2. Anggaran belanja keuangan sekolah. 3. Masalah kepegawaian dan personalia sekolah. 4. Keuangan dan pembukuan. 5. Korespondensi atau surat menyurat. 6. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. B. Bidang personalia murid meliputi 1. Organisasi murid. 2. Masalah kesehatan murid. 3. Masalah kesejahteraan murid. 4. Evaluasi kemajuan murid. 5. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid. C. Bidang personalia meliputi 1. Pengangkatan dan penempatan guru. 2. Organisasi personel guru. 3. Masalah kepegawaian. 4. Masalah kondite dan evaluasi kemajuan diri. 5. Refreshing dan upgrading guru-guru. D. Bidang pengawasan atau supervisi meliputi 1. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 2. Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. 3. Mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. 4. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. E. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi 1. Berpedoman dan mengeterapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. 2. Melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. Hadari Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut.
Pertama, manajemen administrasi. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Administrative Function, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengajarkan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, manajemen operatif. Bidang kegiatan ini disebut juga Management of Operative Function, kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar.